Hai semuanya sahabat GKPS TV dimanapun kalian berada. Hola. Welcome to Mar Podcast. Mar Podcast. Mar Podcast. Mar Podcast. Woohoo! Kayak serius ya? Kita mau ngapain hari ini? Jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai Seputar GKPS apapun itu karena Oh, ini bentuknya podcast. Oh. Jadi podcast itu teman-teman semuanya sederhananya dia itu radio tapi non streaming. Oke. Nah nantinya Mar Podcast ini nggak cuma akan nampilin kita bertiga, tapi juga akan ada dari Inang, Bapak, juga teman-teman sekolah minggu. Seru banget kan? Nah sebelumnya kita harus perkenalan dulu nih. Oke. Kebetulan Mar Podcast itu nama kita ya satu abjad pertama inisialnya. Aku Madeline Silalahi. Di sini ada A dengan Aksena. dan satu lagi. R dengan Riris Purba. Wuhuu. Itu Jadi- kalau digabung Jadi Mar Mar Podcast. Podcast. Oh, pas banget ya, Madeline, Mar. Avena, Riris Podcast. Podcast. Yes, betul. Nah, kita mau ngobrolin yang seru-seru hari ini. Tapi sebelum pertanyaan pertama nih yang gue tuh penasaran banget ya, Sen dan Kak Riris. Gue penasaran banget, kalian ini sejak kapan sih ada atau menjadi jemaat GKPS gitu? Karena kan ini kita ngomongin seputar GKPS ya, jadi harus dibuka dengan kita saling mengenal, saling bercerita. Oke, boleh deh Kak Riris dulu. Dari sejak dibaptis sih. Oh iya, Heeh. jadi benar-benar dari awal banget ya Kak? Bener. Sena juga. Kayak gue lahir di sini sih. Maksudnya Waduh. dari lahir. Kirain di rumah sakit kan? Maksudnya dari lahir di sini otomatis Si Koko baptis buka di klinik sini. sih, Say. Oke, berarti emang dari sekolah minggu ya berarti juga ya dari Kayaknya awal juga banget. dari orang tua, nenek, maksudnya opung ya. Keluarga Nenek, sih, keluarga. udah di sini. Heeh. Terus udah bakal di sini aja sih terus Jadi- sampai selamanya. Jadi Waduh. emang ikut ya, ikut keluarga Iya juga. dong. Nah, tadi ngomongin sekolah minggu juga nih, kan berarti kita dari kecil ya di sini. Mhm. Ada nggak sih momen ataupun mungkin guru GSM favorit kita gitu waktu kecil? Siapa dulu nih, Karis dulu deh. Atau mikir-mikir dulu atau Gue ingat dulu. kalau gue dulu deh, gue dulu. Kalau gue itu ada bukan senang sih, inget banget sama guru sekolah minggu yang kalau kita ke gereja itu nggak boleh pakai jeans. Gue nggak mau ngasih tahu dulu Ingat ya. siapa. Ayo coba inget nggak? Pokoknya itulah. Gue sih selalu inget banget ya, kita nggak boleh pakai jeans dan nggak boleh Tapi telat. it's a good thing though. Iya. Iya. Malah dulu Bener kalau banget. menurut gue pas sekolah minggu kalau ada orang pakai jeans tuh gue ngerasa dia yang aneh sendiri. Kalau gue pas angkatan Karena gue ya. didikan Angkatan, lo emang muda. Heeh. Ya. Kalau Cuman lu sih, kalau tahun gue sih tahun kita kan karena iya kita seangkatan kebetulan. kita seangkatan dong guys. ya. Ini Kita beda berapa podcastnya ya? agak-agak rasis ya. Agak-agak rasis Kita angkatan beda deh kayaknya berapa? saya walk out. Jangan gitu dong Ini beda angkatan Kak. ini our kita bukan millennials ya. Udah di bawahnya Kakak sih kita. millennial. Iya. Generation Z. Wow. Sorry ya. Oke, kalau lu kita Sen? pakai jeans tuh kayaknya udah bukan sesuatu yang Kayak lu itu ya udah Iya, daily. kayak, Heeh. ya daily mau ngapa-ngapain bukan sesuatu yang kayak terlalu santai atau gimana kan, karena emang ya kita pembawaannya santai. Iya, tapi lu pernah pakai jeansnya nggak? Pernah ke gereja berkali-kali dan dimarahin obviously. Jadi bawa doa syafaat nggak sih? Iya dong, udah pasti. Ada lagi nggak Ikut, yang cuman- kalian ingat-ingat? Cuman karena dimarahin itu, gue pas pemuda pun gue berpikir ya, aduh udah nggak ada guru sekolah minggu, berarti gue boleh pakai jeans gak bakal dimarahin. Cuman jadi kayak respectful nggak ya sama tempatnya gitu kan. Padahal sebenarnya kan jeansnya tertutup juga, bukan yang pakai robek-robek gitu kan. Iya. Tapi kan ya karena lo udah dikasih tahu yang baik, masa lo masih mau yang memberikan yang kurang baik gitu loh. Jadi kayak bersyukur juga sih diarahinnya sama guru sekolah minggu kayak gitu. Jadi walaupun udah nggak ada yang polisi jeans, tetap aja Polisi jeans. ya ke bawah aja terus. Jadinya nggak pakai jeans lagi gitu. Kalau Udah langsung otomatis ya. Iya. Kalau gue ya gue jarang juga sih Kak, sebenarnya lebih ke dress paling ya, karena suka aja gitu kan, gemes-gemes gitu. Iya, ya. Kalau lu Kak, lu ada ini nggak sih yang minimal saat teduh gitu, ada nggak? Ada dulu gue. Terus kalau misalnya gue nggak saat teduh tuh gue kayak kena hukuman gitu, suruh baca buku. Dulu gue ingat banget tuh satu angkatan gue tuh dikasih buku. Hah? Dan itu Saat tuh teduh kayak gue lupa, bukan buku saat teduh, kayak buku bacaan rohani gitu sih. Jadi kalau misalnya lu nggak saat teduh,
kayak ada disuruh baca dari bab berapa sampai berapa gitu. Wow. Ingat Cara gue, taunya ingat dia lu gue. saat teduh tuh gimana ya? Tapi pernah bohong nggak? Nah, kalian pasti pernah dapat pertanyaan kan? Berapa hari saat teduh dalam 1 minggu? Pernah bohong nggak? Enggak, gue nggak pernah bohong dulu. Gue nggak Nggak kepikiran atau nggak kepikiran ketahuan? karena kayaknya gue Soalnya dulu kayaknya gue lebih baik daripada sekarang. Wih, aduh itu Karena agak tuh kayak bobrok zret gitu. Kalau dulu tuh gua jangan masih dicontoh baik-baik ya banget. teman-teman Emang calon boleh. Kompas TV. ini emang harus ada apa, pemuda tuh boleh sekali-sekali ikut sekolah minggu lagi nggak sih gitu. Wah, itu jujur saya juga kurang tahu tuh. Jadi buat Lebih ke refreshing guru kali ya, gitu Kak. kan. Nah, tapi kan berarti nih kita udah dari sekolah minggu, dari juga udah tahu yang tadinya misalnya dari awal nggak boleh pakai jeans, terus kita jadi kebawa ya gitu. Nah, jadi sebenarnya menurut kalian itu gimana sih gereja di GKPS gitu? Atau mungkin jangan-jangan dari kalian pernah ada yang ke GKPS lain selain Cikoko? Kalau ke GKPS lain sih enggak ya, karena mungkin Cikoko paling deket sih. Oke. Tapi kalau ke gereja lain mungkin pernah. Tapi bahkan pas remaja itu gue terbilang sering, karena kalau lu remaja telat itu lu kena hukum. Ya telat masuk. Oh iya, betul. Jadi- Iya. Jadi kalau gue udah telat kan, aduh udah deh, gue langsung kayak ngerengek sama nyokap kayak, duh kita ke gereja ini aja yuk gitu. Jadi Takut karena- ya? Iya, terus karena gereja lain kan kayak tiap 3 jam ada ibadah kan, jadi kayak ya gitu sih. Oke. Kalau Karis gimana, Kak? Kalau di Jakarta kayaknya gue jarang deh ke Ke GKPS lain gitu. kecuali GKPS tempat nyokap gue pemuda, itu juga menyokap. Oke. Nah, kalau misalnya di luar kota, gue pernah ke GKPS Lampung. Oh, pas lagi ke sana gitu ya? Jauh Iya, ya. pas gue lagi jalan, gue tuh tiba-tiba kepengen aja gitu ke GKPS Lampung. Padahal kan bisa aja mestinya kalau lu lagi jalan-jalan, better gue ke gereja yang Yang lain. deket aja yang gitu deket ya. aja. Tapi Seketemu. gak tahu, gue Tapi habis itu lagi jalan-jalan lu tetap ke gereja kan, Itu iya, itu poin plus banget sih. karena nggak semua orang jalan-jalan ke gereja. Karena sebobrok-bobroknya gue sekarang, gue tetap inget sih hari Minggu harus Yes. ke gereja. Dan nyari GKPS itu, nah itu yang bagian itu boleh dicontoh ya. Nah, tapi kalau gue sih kalau misalnya ada saudara nikahan atau apa pasti pernah dong ya Iya dong, datang. kan, apalagi GKPS yang kayak apa sih tuh yang GKPS apa tuh? selalu yang opung, kita satu opung by the way. Oh iya, ya ketahuan deh. Lah, Opung ini kan kita ABP. Jangan dong. Pokoknya jadi ternyata mereka satu opung baru Iya dipertemukan gitu ceritanya. opung. Nah, Yang itu opung Bekasi itu apa ya kak gerejanya? Ya di GKPS Bekasi. Oh iya, GKPS Bekasi. itu suka ke situ juga ya. Iya. Ya, Nah. nah, Jadi kan berarti kayak tadi Karis juga di luar kota pun sempat kepikirannya nyari GKPS gitu ya. Terus Sena juga kan karena opung jadi ke GKPS yang lain juga. Tapi karena kita dari kecil di GKPS, bahkan keluar kota di GKPS, yang bahasanya sering pakai bahasa Simalungun gitu. Kalian Iya dong. akankah selalu mengerti atau misalnya kayak Kariris udahlah jauh-jauh keluar kota cari bahasa Simalungun lagi, atau jangan-jangan sebenarnya lo ngerti Kak bahasa Simalungun? Tunggu, gue pertanyaan. Kalau di Lampung pakai bahasa Simalungun juga? pakai bahasa Simalungun. Oh, jadi tapi ada bahasa Indonesianya juga? Ada bahasa kebaktian Indonesia. Kayak kita. Pagi jam 7 tuh bahasa Indonesia, jam 9 tuh jam 10-nya pakai bahasa Simalungun. Tapi kalian ngerti, berarti Karis ngerti lah ya? Ngerti lah, pasif-pasif tapi. Di rumah dibiasakan? Dibiasakan, tapi gue ngejawabnya pakai bahasa Indonesia, tapi banyak gue nanya kadang pakai bahasa Simalungun gitu. Oh, jadi benar-benar yang pasif gitu lah ya. Kalau Sena gimana? Misalnya skala 0 sampai 10 gitu. Aduh. Jangan, nggak ada pilihan minus ya, Sen? Nggak ada pilihan minus. Berapa tuh? Gue tau lah 10 kata. Bahasa Simalungun mungkin 0 sampai 10 poin maksud gue loh, kan? Tapi iya, dia iya. Tapi dia ya 10 itu kata. gue nggak bisa ngejudge 1 sampai 10 karena gue nggak tahu 1 tuh layak atau enggak gitu sih. Jadi kalau gue tahu 10 Gak. kata ya dipikir-pikir aja tahunya Gak apa. apa-apa, gak Karena- apa-apa kan jujur. Iya jujur dong. Nggak apa-apa, kita kan dari pengalaman kan bisa tahu apa Keren. yang harus diimprove ya. Yes, betul banget. Cuman Penontonnya gak Penonton bayangan nih nggak ada gunanya nih. Gimana dong? dari tadi kita diperhatikan apa tidak? Iya benar, Iya. gak responsif nih. Jadi Nah, mereka sibuk bikin podcast sendiri jangan-jangan. Gue terus sih gimana, di Sen? rumah nggak pakai bahasa Simalungun ya, karena nyokap ngerti bahasa Simalungun, cuman dia lahirnya udah di Jakarta sih, jadinya Oke. udah nggak
apa ya, Fasih. bukan habit aja ngomong bahasa Simalungun gitu kan. Jadi kalau ditanya ngerti atau enggak sih enggak. Tapi berarti kalau misalnya lagi khotbah, karena kan dulu kan kita tahu kayak GKPS Cikoko ada kebaktian yang bahasa Indonesia, bahkan ada sempat kebaktian khusus ya kan? Dan ada juga yang bahasa Simalungun, full Simalungun. Kalau kalian pasti, kalau gue sih ya prefer pasti yang kebaktian pagi, karena gue ngerti gitu. Tapi kalau aduh mau nggak mau misalnya harus ikut orang tua, jadi gereja siang, atau misalnya gue mau ada acara, jadi harus gereja siang gitu. Kalian denger khotbahnya gimana tuh caranya biar ngerti, atau jangan-jangan ya udah gue nggak paham apa-apa aja, yang penting enjoy aja gitu. Menurut gue sih ya, walaupun bagus lah kalau misalnya ada satu ibadah, sesi ibadah yang pakai bahasa Indonesia, tapi menurut gue maupun gue ngerti atau nggak ngerti, menurut gue bahasa Simalungun tuh penting. Di gereja tuh tetap pakai bahasa Simalungun, karena gini ya, gue lahir di Jakarta, nyokap gue lahir di Jakarta, tapi gue masih istilahnya gue masih kental sama culture dan adat Batak Simalungun gitu, dan itu gue cuma dapetin dari gereja GKPS ini. Melanopung soalnya. Takut opung ya. Jadi keluar gereja ini yang dimana dari kecil kita tiap minggu, walaupun di sekolah minggu pakai bahasa Indonesia ya, tapi kan 10 titah perintah Tuhan pakai bahasa Simalungun dong, ya kan? Hapor sayon. Iya, hata hapor sayon, 10 perintah Tuhan. Tahu kan 10 perintah Tuhan? Masih inget kan? Lu hafal nggak? Apa? Aduh. Hamba Hamba kami itu. maksudnya kayak yang the only connection yang gue punya sama culture Batak gue dan background gue itu cuma ya dari gereja ini gitu. Jadi gue rasa itu merupakan value yang penting, tetap harus ada bahasa Simalungun, dan bukannya gereja yang menyesuaikan kita, tapi kita yang harus menyesuaikan gereja sih menurut gue. Jadi gue saran buat gereja nanti, kalau misal gue prefer sih dari sekolah minggu bisa ada kelas bahasa Simalungun gitu. Jadi yang memang benar-benar belajar, karena kan yang di rumahnya tiap hari nggak pakai bahasa Simalungun nggak bisa tiba-tiba ngerti dong. Itu harus betul banget. Kita mau belajar bahasa negara lain, tapi masa kita nggak mau belajar bahasa kita sendiri? Kita bahasa. Asik, Berarti gitu. sebisa mungkin coba dari sekolah minggu lah ya. Iya, gitu maksudnya. Jadi kalau sekarang kayak di sekolah minggu kita bahasa Indonesia, terus pas masuk pemuda bahasa Simalungun, ya kaget dong. Oh, bener sih. Tapi kalau Karis gimana Kak? Kan lu udah ada bibit-bibitnya nih, udah lumayan ngerti gitu lah setidaknya. Itu gimana Kak? Kalau lu? Kalau gue sih sebenarnya sampai kuliah deh kayaknya gue masih emang harus ngikutin orang tua, makanya kesini, maksudnya emang biar sama-sama aja sih, biar nggak kepisah. Berangkat bareng Tapi gitu ya. Iya, berangkat bareng. Nah, tapi itu di situ konteksnya bukan karena emang cuman mau bareng, tapi ya emang oh ya udah, kayak gua harus ya cuman di kebaktian ini nih bisa lebih dalam, karena kan kalau misalnya di rumah itu kan bahasa Simalungunnya bahasa sehari-hari ya. Kadang tuh malah ada yang bahasa non formal lah, ibaratnya tuh bahasa slang, bahasa pasar tuh kalau di rumah tuh kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya di gereja, di GKPS berarti kan kayak khotbah segala macam, dan kadang tuh contoh-contoh khotbah dari pendeta cerita-ceritanya tuh pakai bahasa yang lebih sopan, lebih halus, jadi kayak lebih dapat pembendaharaan kata yang baru aja sih. Oke. Nah, terus sampai sekarang ada momen dimana gue emang ngerasa kadang gue kangen ke GKPS cuman buat dengerin bahasa Simalungunnya itu sih kalau gue. Yes, hebat banget sih. Gila sih. Kalau Kangen gue ya gitu. semuanya. Kalau Tapi kalau gue sih ya, kadang yang paling susah itu kalau misalnya lagi khotbah terus pada ketawa kan jemaat gitu kan. Terus gue kayak yang bingung gitu, ini ketawanya kenapa? Nanya lah gitu, nanya. Sampai nih ya, kalau udah benar-benar nggak paham dan kayak ya udahlah ini udah full banget nih khotbahnya gitu, gue udah nggak ngerti apa-apa gitu. Gue benar-benar pernah sampai mikirin hal-hal yang gue sampai merhatiin sekeliling gue, sampai pernah gue kepikiran kayak gini. Kenapa ya? Karena gereja besar gitu kan. Kenapa ya? Kok di gereja besar ini cewek sama cowok, inang sama bapak dipisah ya duduknya? Kalian pernah mikirin gak sih? Oh iya. Ya kan? pernah. Pisah kan duduknya kan gitu. Itu kenapa ya kayak gitu? Itu berarti lu lagi khotbah mikirin nih. Iya, sampai kepikiran gitu gitu. Iya. Coba kalau menurut lu kepikiran gak gitu? Pernah nggak? GKPS TV